Malam ini adalah sesi ke-45 yang saya beri judul Reuni di Mesir. Bagi Bapak Ibu yang mengikuti online Bible Study ini secara urut, maka akan mengerti lanjutan dari kisah ini. Nah, bagi Bapak Ibu yang baru bergabung atau yang belum lengkap, segera mengejar dari sesi 1 sampai 45. Karena nanti akan kita lanjutkan terus. Kitab Kejadian selesai, keluaran selesai terus. Sehingga kita boleh mengerti bagaimana belajar Alkitab yang benar dan mendapatkan gambaran yang utuh tentang kebenaran. Ya. Jadi Kejadian 42 ayat 1 sampai 38. Kalau di pertemuan kita yang lalu kan kita sudah sampai pada Kejadian ayat 40 ya. Ya. Ayat 40 sampai selesai, kemudian 41 juga sampai selesai. Nah, sekarang ayat pasal 42. Dan kelaparan hebat ini terjadi di seluruh bumi. Di sesi yang lalu kita sudah bahas tentang Yusuf yang melakukan interpretasi terhadap mimpinya Firaun. Ya. Terhadap mimpinya Firaun. Sehingga Yusuf diberi kekuasaan penuh. Nah, kelaparan ini terjadi di seluruh bumi, sehingga orang-orang datang ke Mesir untuk membeli makanan. Itu adalah pertemuan kita yang lalu. Karena semua daerah itu mengalami kelaparan hebat, maka orang-orang datang ke Mesir. Mengapa? Karena di Mesir ada roti, ada makanan. Nah, di pasal 42, setelah Yakub mendapat kabar bahwa ada gandum di Mesir, berkatalah ia kepada anak-anaknya, "Mengapa kamu berpandang-pandangan saja?" Itu Kejadian 42 ayatnya yang pertama. Nah, ayat kedua dan ketiga, lagi katanya, "Telah kudengar bahwa ada gandum di Mesir. Pergilah ke sana dan belilah gandum di sana untuk kita, supaya kita tetap hidup dan jangan mati." Lalu pergilah 10 orang saudara Yusuf untuk membeli gandum di Mesir. Bapak Ibu kalau ingat kisah yang lalu, ini ironi. Yang membuang Yusuf dan menjualnya ke orang Midian, lalu sampai ke Mesir sebagai budak, itu adalah 10 kakak-kakaknya ini. Dan 10 kakak-kakaknya ini juga yang kemudian berangkat ke Mesir. Sebab adiknya Yusuf, Benyamin, tidak ikut. Ya. Jadi Yakub mengirim 10 saudara Yusuf untuk membeli gandum di Mesir. Yakub tidak mengizinkan Benyamin untuk ikut. Mengapa? Karena Yakub berpikir khawatir kalau terjadi kecelakaan lagi. Karena dalam pikiran Yakub bahwa dulu Yusuf dimakan singa sesuai cerita kakak-kakaknya. Jadi Yakub tidak ingin kehilangan Benyamin juga seperti dahulu kehilangan Yusuf. Yakub sangat mencintai Rahel. Nah, anak dari Rahel itu Yusuf dan Benyamin. Dua ini, makanya Yakub sangat cinta pada dua anak ini. Ya. Oke, kita lanjutkan. Sementara itu Yusuf telah menjadi mangku bumi, menjadi penguasa nomor 2. Kita sudah bahas ya di sesi yang lalu. Semua ada dalam tangannya Yusuf, penuh, kecuali istana tetap miliknya Firaun. Bapak Ibu yang belum ikut sesi yang lalu silakan mengulang karena di YouTube ada. Dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat di negeri itu, di Mesir. Jadi ketika saudara-saudara Yusuf ini datang, kepadanya lah mereka menghadap
dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Mereka tidak mengenal Yusuf, karena Yusuf sudah berubah kali ya. Lalu Yusuf ingat akan mimpinya dulu. Kejadian 42 ayat 9 itu. Kita bacanya nggak urut banget ya, nanti dibaca sendiri karena tidak akan selesai kalau urut. Lalu teringatlah Yusuf akan mimpi-mimpinya tentang mereka. Yusuf ingat mimpinya dulu. Oh, rupanya mimpinya jadi kenyataan sekarang. Gitu. Ya. Ini kisah ini sangat bagus untuk direnungkan, untuk dimengerti dengan baik. Kita nanti akan lihat kisah ini sangat mengharukan sebenarnya. Jadi semacam reuni keluarga. Bedanya seluruh kakak-kakaknya nggak tahu bahwa itu Yusuf. Nah, mimpi Yusuf digenapi. Itu sudah kita bahas di sesi-sesi yang lalu, Kejadian 37 ayatnya yang ke-7. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Dahulu kakak-kakak Yusuf marah terhadap Yusuf mendengar mimpi ini. Dipikir Yusuf mau jadi raja di antaranya. Ternyata itu memang menjadi kenyataan. Yusuf menjadi raja bagi mereka. Mereka menyembah mukanya sampai di tanah. Benar-benar menundukkan sampai wajahnya menyentuh tanah. Ya. Nah, kalau kita baca lengkap, Kejadian 42 ayat 9 sampai 11. Lalu teringatlah Yusuf akan mimpi-mimpinya tentang mereka. Berkatalah ia kepada mereka, kamu ini pengintai, mata-mata. Kamu datang untuk melihat-lihat di mana negeri ini tidak dijaga. Rupanya Yusuf punya rencana menggertak seluruh kakak-kakaknya ini yang tidak mengenalinya. Kamu mata-mata, gitu kira-kira. Tapi jawab mereka, tidak tuanku, hanyalah untuk membeli bahan makanan hamba-hambamu ini datang. Cuma mau beli makanan. Kami ini sekalian anak dari satu ayah. Kami ini orang jujur, kata kakak-kakaknya Yusuf nih. Hamba-hambamu ini bukanlah pengintai atau mata-mata. Tetapi Yusuf berkata pada mereka, tidak, kamu datang untuk melihat-lihat di mana negeri ini tidak dijaga. Ini memang apa ya? Saudara-saudaranya ini kalau dalam bahasa kita itu kepo. Nggak ditanya, cerita sendiri. Ini ayat 13. Lalu jawab mereka, hamba-hambamu ini 12 orang. Padahal nggak ditanya loh. Kami bersaudara anak dari satu ayah di tanah Kanaan. Tetapi yang bungsu sekarang ada pada ayah kami. Kan cari penyakit cerita-cerita begitu. Dan seorang sudah tidak ada lagi. Untuk apa cerita begitu sebenarnya? Ya kan? Lalu kata Yusuf kepada mereka, sudahlah, seperti telah kukatakan kepadamu tadi, kamu ini mata-mata, pengintai. Nah, Yusuf sebenarnya ada maksud, Bapak Ibu sekalian, saudara. Di ayat 15-nya itu jelas. Dalam hal ini juga kamu harus diuji demi hidup Fir'aun. Kamu tidak akan pergi dari sini jika saudaramu yang bungsu itu tidak datang kemari. Rupanya Yusuf pengen ketemu adiknya yang bungsu, yang seibu dengan dia, yaitu Benyamin. Ya, nah, jadi Yusuf berkata begini, suruhlah seorang daripadamu untuk menjemput adikmu itu, tetapi kamu ini harus tinggal terkurung di sini. Dengan demikian perkataanmu dapat diuji apakah benar, dan jika tidak, demi hidup Fir'aun, sungguh-sungguhlah kamu ini mata-mata atau pengintai. Jadi semua kakak-kakaknya ini dikerjain sama Yusuf. Kan mereka nggak tahu juga ya. Nah, lalu semua dipenjara oleh Yusuf.
3 hari lamanya. Itu ayat 17. Semua dimasukkan penjara. Di hari ketiga, Yusuf berkata begini, buatlah begini, maka kamu akan tetap hidup. Aku takut akan Allah. Yaitu, mereka semua disuruh menjemput si bungsu. Ya, oke, kita lanjutkan dulu. Ya, Yusuf sebenarnya ingin bertemu dengan saudara adiknya yang bungsu. Yusuf dalam hal ini mengenal saudara-saudaranya. Tetapi mereka tidak mengenal Yusuf. Yusuf bertindak sedemikian rupa agar mereka membawa adik bungsunya, yaitu Benyamin. Saudara-saudaranya ditahan 3 bulan, 3 hari. Pada hari ketiga semua dilepas kecuali Simeon ditahan sebagai jaminan. Supaya mereka membawa Benyamin kepada Yusuf. Mereka pun ingat akan dosa mereka. Mereka ingat lalu dosanya dulu ketika menjual Yusuf sebagai budak. Mereka pikir, aduh aku dulu berdosa, sekarang aku mengalami ini, begitu. Tapi Yusuf luar biasa loh. Melihat dan mendengar semua itu, Yusuf diam-diam menangis. Ia pergi ke suatu ruangan, ia menangis. Kisah ini menyedihkan. Yusuf tidak dendam loh Bapak Ibu. Tidak dendam sama saudaranya. Padanya ia mau dibunuh, ia dijual sebagai budak. Yusuf ini pribadi yang sangat luar biasa. Bisa menjadi teladan. Dia tidak bercacat, tidak bercelah. Dia digoda dalam hal seks oleh istri Potifar. Dia tidak jatuh. Ia punya integritas. Ketika dipekerjakan dalam bidang apapun, ia berhasil karena Allah menyertainya. Dan ia punya integritas. Ia punya kompetensi, punya kemampuan untuk melakukan segala sesuatunya. Ya. Mereka ingat dosa-dosa mereka. Yusuf menangis. Kejadian 42 ayat 25 sampai 26. Coba kita baca. Oh, 24 dulu, Bapak Ibu. Maka Yusuf mengundurkan diri dari mereka lalu menangis. Yusuf sebenarnya nggak tahan lihat kakak-kakaknya. Ya mungkin kangen juga ya, rindu terhadap kakak-kakaknya. Meskipun kakaknya dulu pernah salah, tapi Yusuf rindu. Mestinya kita semua juga gitu. Kalau ada orang yang menyakiti kita, kita jangan dendam. Bukan jangan dendam, harusnya kita tidak bisa dendam. Karena kita tulus seperti Tuhan Yesus. Mestinya begitu. Ya sudahlah. Karena orang-orang itu belum sembuh sakit jiwanya. Anggap aja begitu. Nah, mereka suatu hari kalau sembuh, ya kita harus terima lagi. Ya. Oke, ayat 25. Sesudah itu Yusuf memerintahkan bahwa tempat gandum mereka akan diisi dengan gandum. Satu, tempat gandum mereka diisi dengan gandum. Hal ini kakak-kakaknya tahu bahwa mereka akan diberi gandum. Yang kedua, uang mereka dikembalikan ke dalam karung tanpa sepengetahuan mereka. Yang ini mereka nggak tahu. Yusuf perintahkan orang-orangnya untuk melakukan itu. Kemudian diberikan bekal di jalan untuk pulang ke Kanaan. Bekalnya cukup. Lalu mereka berangkat. Pulang ke Kanaan. Kakak-kakaknya ini berangkat 10, pulang 9. Sebab 1 ditahan oleh Yusuf, Simeon. 9 kakak-kakaknya ini pulang ke Kanaan untuk menghadap sang ayah. Ini kisahnya. Ya. Jadi ya. Tapi coba kita analisa ya. Ada sesuatu yang harus dianalisa ini. Dahulu Yusuf dijual sebagai budak. Itu umur 17 tahun. Kejadian 37 ayat 2.
Kemudian waktu Yusuf menghadap Fir'aun, itu umurnya sudah 30 tahun, 13 tahun dia. Sudah di Mesir. Baru ia menghadap Fir'aun untuk menafsir mimpi Fir'aun itu. Itu Kejadian 41 ayat 46. Pasal 41 ayat 46. Ya. Setelah itu terjadi masa kelimpahan 7 tahun. Ya. Nah, kemudian disusul oleh kelaparan 7 tahun. Ya. Nah, jadi minimal 20 tahun sejak Yusuf dijual oleh kakak-kakaknya, baru Yusuf bertemu dengan kakaknya lagi. Dilihat saja, dari 17 tahun ke 30 tahun kan sudah 13 tahun. Minimal 7 tahun kemudian masa kelimpahan, kakaknya datang. Nah, itu sebabnya kakak-kakaknya sudah tidak mengenal Yusuf. Sebab sudah berpisah 20 tahun. Mungkin Yusuf sudah wajahnya berubah ya, apalagi dengan pakaian kebesaran seperti Fir'aun. Waduh, mereka tidak mengenalnya. Kalau Fir'aun itu kan alisnya dibuat ditebalin dan sebagainya ya. Mereka nggak kenal. Tapi waktu mereka bicara-bicara antar mereka, antar kakak-kakaknya, Yusuf diam-diam mengerti sebenarnya, karena itu bahasa dia. Makanya Yusuf terharu juga lihat kakak-kakaknya ini. Oke, dari mana kita tahu sudah minimal 20 tahun Yusuf tidak bertemu dengan kakak-kakaknya? Dari analisa ini. Jadi bisa disimpulkan. Jadi kita tidak boleh sembarangan mengambil kesimpulan dari Alkitab tanpa analisa yang berdasarkan Alkitab. Nah, analisa yang berdasarkan Alkitab itulah yang disebut Alkitabiah, bukan ayatiah. Seringkali kesalahan banyak orang adalah orang-orang inginnya Alkitab itu menulis secara eksplisit di satu kalimat. Tidak selalu begitu. Kita harus mengumpulkan informasi yang ada di Alkitab untuk membuat suatu kesimpulan. Dahulu ada yang tanya kepada saya, Pak, di Alkitab itu kan tidak ada ya Pak, dilarang merokok, no smoking. Ya tentu saja tidak ada, tapi bukan berarti boleh. Bagaimana caranya kok Alkitab bisa melarang merokok atau apa? Ya, ayat-ayat yang lain kalau kita rangkai itu artinya jelas. Baik aku makan, minum, apapun lakukan untuk Tuhan. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu harus bisa menganalisa Alkitab. Untuk itu tapi diperlukan data-data yang lengkap. Ya, itu. Nah, oke. Kita lanjutkan lagi. Kemudian kakak-kakaknya ini sampai ke Kanaan. Ketika mereka mengosongkan karungnya, tampaklah ada pundi-pundi uang masing-masing dalam karungnya. Dan mereka beserta ayah mereka, beserta Yakub, melihat pundi-pundi uang itu, ketakutanlah mereka. Mereka sangat takut, kok ada uang di sini. Takut dikira pencuri juga kan? Dan Yakub ayah mereka berkata kepadanya, kamu membuat aku kehilangan anak-anakku. Yusuf tidak ada lagi dan Simeon tidak ada lagi. Sekarang Benyamin pun hendak kamu bawa. Sebab kakak-kakaknya ini cerita kepada Yakub bahwa orang Mesir itu, yaitu sebenarnya Yusuf ya, itu minta supaya si bungsu dibawa. Kalau tidak, tidak boleh ke sana lagi dan kita kehilangan Simeon. Nah, begitu. Masa sekarang Benyamin kamu minta juga? Nah, Yakub takut kalau terjadi kecelakaan pada Benyamin seperti pada Yusuf. Jadi ia takut kehilangan juga Yakub. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Akhirnya persediaan roti dimakan terus ya pasti habis. Akhirnya roti itu habis.
Dan memang kelaparan yang terjadi sangat hebat di negeri Kanaan. Tidak ada bahan makanan. Sehingga gandum yang mereka beli lama-lama habis dimakan. Lalu Yakub meminta mereka membeli lagi ke Mesir. Yakub minta mereka beli lagi ke Mesir. Tetapi Yehuda mengingatkan bahwa tanpa membawa Benyamin mereka tidak akan diterima di Mesir. Akhirnya Yakub tidak punya pilihan lain. Daripada mati semua nggak ada makanan, ya udah akhirnya Yakub merelakan Benyamin untuk dibawa. Dan Yakub pun sudah siap untuk kehilangan Benyamin seandainya terjadi apa-apa dengan Benyamin. Ini kalau kita baca Kejadian pasal 43 ayat 1 sampai 15. Ini ringkasannya Bapak Ibu. Kita tidak akan baca per ayat, Bapak Ibu bisa baca per ayat. Ya. Tapi ringkasannya begini. Sebab kita belajar dengan waktu yang terbatas, kita hanya akan membahas yang penting-penting saja. Oke. Nah, ketika Yusuf, lalu kakak-kakaknya ini kembali ke Mesir menghadap Yusuf beserta Benyamin. Ketika Yusuf melihat bahwa mereka membawa Benyamin, maka Yusuf menjamu mereka untuk makan semeja bersama Yusuf. Bapak Ibu perlu kita ketahui bahwa orang Mesir itu tidak mau makan semeja dengan orang asing. Itu merupakan kekejian bagi mereka. Nah, tapi Yusuf menjamu mereka untuk makan semeja. Padahal sebagai pihak Mesir, mestinya Yusuf tidak makan semeja, tapi Yusuf mengajak mereka makan semeja. Itu sangat tidak umum loh. Biasanya orang Mesir tidak akan makan semeja dengan orang asing itu, ya. Nah, itu sebabnya kakak-kakaknya ini takut. Maksudnya apa ini kalau diajak makan? Takut. Hati Yusuf sempat terharu karena merindukan Benyamin. Lagi-lagi Yusuf masuk ke kamar dan menangis. Yusuf ini luar biasa ya. Hatinya lembut, saudara. Hatinya lembut. Ia menangis melihat Benyamin. Meskipun mula-mula kakak-kakaknya ini takut ketika duduk di meja makan. Akhirnya Yusuf berajak bicara dan sebagainya. Akhirnya mereka bersukaria makan bersama Yusuf. Ya, oke. Nah, ini yang jadi masalah ini bagi mereka semua nih. Yusuf tidak ingin berpisah lagi dengan adiknya Benyamin. Untuk itu ia merekayasa. Pialanya ditaruh di karungnya Benyamin. Sehingga ia punya alasan untuk menahan Benyamin. Dan benar saja, ketika mereka dilepas oleh Yusuf, seluruh rombongan, yaitu 10 kakak-kakaknya dan Benyamin, adiknya, dilepas, mereka pulang ke Kanaan, membawa gandum lagi. Tetapi sesuai dengan rencananya Yusuf, rekayasanya Yusuf, piala yang ditaruh di karungnya Benyamin itu, itulah untuk menahan Benyamin. Dan benar saja ketika mereka baru saja sampai di luar kota, dikejar oleh orang suruhannya Yusuf untuk memeriksa karung-karung mereka. Mereka tentu saja diperiksa nggak merasa ya, karena ini jebakan sebenarnya. Dan kedapatan bahwa di karung Benyamin piala itu ditemukan. Ternyata ada di karung Benyamin. Sehingga Benyamin harus dibawa lagi menghadap Yusuf. Melihat hal itu, Yehuda berusaha membela Benyamin. Ia berkata bahwa Benyamin harus pulang. Jika tidak ayahnya mati nanti. Yakub sudah
berkata bahwa kalau dia kehilangan lagi, dia akan turun ke dalam dunia orang mati. Artinya mati. Yehuda membela Benyamin. Untuk itu, seluruh kakak-kakaknya balik lagi ke istana. Mereka juga nggak berani pulang. Mereka balik lagi ke istana untuk bicara kepada Yusuf. Sebenarnya mereka tidak tahu apa-apa. Dan Benyamin tidak mungkin mengambil piala itu. Ya, semua balik ke istana. Nah, itu Kejadian 44 dari ayat yang pertama sampai ke 34. Panjang loh ceritanya Yusuf ini. Bapak Ibu, mengapa ya kisah Yusuf kok di Alkitab itu ditulis panjang lebar? Karena sangat istimewa. Dan banyak sekali yang kita bisa pelajari di sini. Kita lanjutkan dulu ya. Kisah yang tadi kita berhenti dulu sampai di sana karena akan kita lanjutkan ke berikutnya di sesi Rabu depan. Tetapi ingat, kalau kita belajar kitab Kejadian, itu tujuannya adalah nubuatan yang di Kejadian 3 ayat 15 itu, proto-evangelium, proto-euangelion, atau proto-injil, Injil yang pertama, kabar baik yang pertama. Masih ingat ya, di sesi-sesi yang lalu sudah kita bahas, bahwa keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala si ular. Artinya, nubuatan tentang Mesias. Jadi kalau kita belajar kitab Kejadian, jangan tenggelam pada silsilah-silsilah tanpa pengertian. Itulah sebabnya orang membaca Perjanjian Lama sulit, ngantuk, kata orang-orang. Karena begitu ada silsilah, ini anaknya ini anaknya ini, waduh, orang langsung pusing. Padahal itulah intinya dari kitab Kejadian. Garis keturunan Mesias, itu tujuannya. Kedatangan Mesias. Jadi semua ini dalam rangka nanti Mesias lahir. Gitu. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, garis silsilah dari Mesias. Itu kalau Bapak Ibu yang rajin ikut online Bible study ini sudah tidak asing. Di paling atas ini Terah, yaitu ayahnya Abraham. Kemudian turun ke Abraham. Abraham punya anak Ishak dan Ismail. Tapi yang dimaksud ada perjanjian adalah Ishak. Ini garis merah ini. Ishak, kemudian sebentar saya pakai warna ya. Nah, ini Ishak, istrinya adalah Rebeka atau Ribka. Ishak dan Ribka memiliki anak dua lagi, Esau dan Yakub. Nah, tapi yang merupakan garis keturunan atau garis silsilah dari Mesias adalah yang melalui Yakub. Yakub dengan Lea. Bapak Ibu tentu tahu ya, padahal Yakub sangat mengasihi Rahel. Dan dari Rahel lahir Yusuf dan Benyamin. Yakub sangat mengasihi Rahel dan Yakub tidak mengasihi Lea. Tetapi rupanya dari Yakub dan Lea inilah diturunkan Yehuda. Yehuda inilah yang akan meneruskan garis silsilahnya Mesias. Ya. Kalau kita lihat ini jelas nih garis merah ini dari atas ke bawah, Bapak Ibu. Kita akan menelusuri terus sampai nanti Mesias lahir. Sesuai dengan nubuatan di kitab Kejadian tadi. Ya. Nah, jadi kalau kita belajar Alkitab, jangan kita tenggelam pada detail terus lupa gambar besarnya. Ini apa sih kok anak ini ceritanya begini begitu gitu ya. Jangan lupa gambar besarnya. Ini tujuannya adalah Mesias. Mengantarkan kita semua kepada lahirnya Mesias.
Itulah seluruh perjanjian lama. Seluruh kitab Taurat dan para nabi. Bapak Ibu kalau mendengar istilah kitab Taurat dan para nabi, itu artinya kitab perjanjian lama. Kitab Taurat dan para nabi dan tulisan-tulisan, itu artinya perjanjian lama. Kadang-kadang hanya disebut kitab Taurat dan para nabi, tapi tetap sama artinya perjanjian lama. Ya. Nah, seluruh kitab Taurat dan para nabi dan tulisan-tulisan lain itu intinya adalah mengantarkan kepada Mesias. Itu intinya itu. Nah, jadi kalau kita sudah sampai di sini, maka garis silsilahnya Mesias kita sudah tahu. Kita sudah sampai pada Yehuda. Nah, ini sekedar tambahan supaya Bapak Ibu mengerti ya. Pola daripada pemilihan garis silsilah Sang Mesias ini tidak bisa diprediksi. Polanya tidak bisa diprediksi. Contohnya, ternyata ada 4 perempuan dalam garis silsilah Mesias, yaitu Tamar. Tamar itu perempuan Kanaan loh padahal. Bahkan kita tahu kisahnya Tamar menyamar sebagai pelacur. Sehingga Yehuda pun menghampirinya. Ini bagaimana ya Tuhan? Kok silsilah melalui orang-orang yang punya skandal juga? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan ya. Jadi sehingga melahirkan Peres dan seterusnya. Itu adalah silsilah Mesias. Kemudian perempuan kedua yang ada dalam garis keturunan Mesias adalah Rahab. Rahab ternyata juga orang Kanaan, perempuan Kanaan. Padahal kita tahu Kanaan itu kafir harusnya. Tapi malah dipakai untuk melahirkan keturunan Mesias. Ya. Makanya Bapak Ibu tidak boleh memandang remeh siapapun karena Tuhan bisa pakai. Ya. Bahkan Ruth itu keturunan Moab loh, wanita Moab, perempuan Moab. Ya. Tapi dipakai untuk melahirkan keturunan Mesias. Ya, akhirnya Bathsheba itu pun ada skandal dengan Daud, kita tahu. Melahirkan Salomo dan seterusnya. Tamar bisa dibaca di Kejadian 38 ayat 1 sampai 30, skandalnya dengan Yehuda. Rahab bisa dibaca di Yosua 6 ayat 22 sampai 25. Ruth bisa dibaca di Rut 4 ayat 13 sampai 22. Dan Bathsheba bisa dibaca di 2 Samuel 12 ayat 24 dan 25. Nah, inilah garis keturunan Mesias. Masih jauh. Tapi saya mau sampaikan bahwa kalau kita amati baik-baik garis keturunan ini, itu lewatnya tidak orang yang benar-benar suci juga. Ada skandal, ada kekurangan, dan sebagainya. Ya, kita lanjutkan dulu. Loh, kok begini? Oke, sebentar Bapak Ibu, saya salah tekan keyboard. Sebentar, kita lanjutkan dulu sharingnya. Ya, lanjutannya adalah pertanyaannya, mengapa Allah memilih Yehuda? Kok tidak memilih Yusuf? Yusuf yang karakternya bagus sekali, yang tanpa cacat, tanpa celah. Mengapa Allah memilih Yehuda? Sebelum itu kita punya data. Ruben sebagai anak sulung Yakub punya cacat. Ternyata tidur dengan Bilha. Padahal Bilha itu adalah istri ayahnya, Gundik tepatnya.
Waduh, parah juga ya Ruben ini ya. Kejadian 35 ayat 22. Itu Ruben. Simeon, adiknya Ruben, dan Lewi, adiknya lagi, ternyata membunuh, mencemarkan nama Yakub. Coba kita baca Kejadian 34 ayat 25. Kejadian 34 ayatnya yang ke-25. Ini adalah kisah yang lalu. Pada hari ketiga, ketika mereka sedang menderita kesakitan, datanglah dua orang anak Yakub, yaitu Simeon dan Lewi, kakak-kakak Dina. Dina itu saudara. Jadi Yakub punya anak perempuan namanya Dina. Ya. Setelah masing-masing mengambil pedangnya, menyerang kota itu dengan tidak takut-takut serta membunuh setiap laki-laki. Rupanya Simeon dan Lewi ini dendam karena Dina diperlakukan, dilecehkan, diperkosa bahkan. Nah, mereka Simeon dan Lewi ini balas dendam. Mereka bunuh setiap laki-laki di kota itu. Juga Hemor dan Sikem, anaknya, dibunuh mereka dengan mata pedang dan mereka mengambil Dina dari rumah Sikem lalu pergi. Jadi Simeon dan Lewi ini ada darah juga di tangannya. Yehuda skandal dengan Tamar, menantunya sendiri. Tetapi ia bertobat. Kejadian 38 ayat 15 sampai 30 itu. Ya. Jadi hak kesulungan itu jatuh pada Yusuf. Itu sebabnya mestinya Ruben anak tertua. Tapi rupanya jatuh pada Yusuf. Karena hal-hal itu tadi. Coba kita baca. Oke, misalnya Simeon dan Lewi tadi ya. Yakub berkata begini ayat 30-nya. Kejadian 34 ayat 30. Yakub berkata kepada Simeon dan Lewi, "Kamu telah mencelakakan aku dengan membusukkan namaku kepada penduduk negeri ini." Nama Yakub jadi jelek gara-gara Simeon dan Lewi membunuh seluruh laki-laki di situ. Jadi jelek namanya Yakub. Kepada orang Kanaan dan orang Feris, padahal kita ini hanya sedikit jumlahnya. Apabila mereka bersekutu melawan kita, tentulah mereka akan memukul kita kalah dan kita akan dipunahkan. Aku beserta seisi rumahku. Kalau dikeroyok habis juga. Gitu. Ya. Nah, hak kesulungan akhirnya jatuh kepada Yusuf. Coba kita baca 1 Tawarikh 5 ayat 1 sampai 2. Ini dia. Saya bacakan ya. Anak-anak Ruben, anak sulung Israel, dialah anak sulung, tetapi karena ia telah melanggar kesucian peniduran ayahnya, maka hak kesulungannya diberikan kepada keturunan dari Yusuf. Anak Israel juga, sekalipun tidak tercatat dalam silsilah sebagai anak sulung. Meskipun Yusuf bukan anak sulung, dikasih ke Yusuf, karena kakak-kakaknya cacat semua. Memang Yehudalah yang melebihi saudara-saudaranya, ayat 2-nya. Bahkan salah seorang dari antaranya menjadi raja, tetapi hak sulung itu ada pada Yusuf. Tetap pada Yusuf. Begitu ya. Kita kembali ke isu utama. Lalu mengapa Allah memilih Yehuda untuk melahirkan sang Mesias, keturunan Mesias? Coba, mengapa Bapak Ibu? Ini buktinya ada di Kejadian 49 ayat 8 sampai 10. Coba kita baca dulu ya. Kejadian 49 ayatnya yang ke-8 sampai 10. Ayat 8. Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu, kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Ini nubuatan. Ayat 9, Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam engkau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku, ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina.
Siapakah yang berani membangunkannya? Ini berkatnya Yakub atau nubuatan Yakub kepada Yehuda. Ayat 10-nya yang penting. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya. Maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Bapak Ibu sekalian, di dalam ayat 10 ini, di terjemahan baru, tidak terlihat adanya sesuatu yang penting. Saya sampaikan di sini terjemahan lama dari LAI, ya. Ini terjemahan LAI yang lama. Sebentar. Ini. Di situ saya bacakan bahwa tongkat kerajaan itu tiada akan undur daripada Yehuda, dan pemberi hukum pun tidak dari antara kakinya, sehingga datanglah Shilo. Maka kepadanya lah segala bangsa akan menurut. Ini terjemahan lama ya. Jadi Bapak Ibu kalau lihat di terjemahan baru, beda. Nah, di dalam bahasa Ibraninya, Kejadian 49 ayat 10 ini, ada kata Shilo itu tadi. Shiloh dalam bahasa Ibrani. Itulah gelar Mesias. Sehingga datanglah Sang Mesias. Jadi rupanya memang Yehuda dinubuatkan untuk memberikan keturunan turun-temurun sampai datangnya Mesias. Ya. Jadi mengapa Yehuda dipilih? Coba mengapa Bapak Ibu? Ini adalah sesi 46 kasih Yesus. Kasih Yusuf, maaf. Ya. Kita stop dulu share-nya. Nah, pertanyaannya belum terjawab. Mengapa Allah memilih Yehuda dibandingkan dengan Yusuf? Mengapa ya? Kalau pikiran manusia pilihnya Yusuf. Tapi Allah memilih Yehuda. Atau kalimat yang ini, tetapi Mesias lahir dari keturunan, garis keturunannya Yehuda. Tidak seorang pun bisa memberi alasan yang tepat. Mengapa begitu? Kenapa? Karena itulah kedaulatan Tuhan. Kalau mau pakai alasan tadi itu, Ruben jatuh, Simeon dan Lewi jatuh, ya, Yehuda yang nggak jatuh. Yehuda pernah jatuh juga ternyata, meskipun bertobat akhirnya ya. Nah, Yusuf yang tidak pernah jatuh. Jadi ini adalah murni adalah kedaulatan Tuhan. Kalau Tuhan berdaulat, ya kita tidak bisa argue atau argumentasi apapun. Tapi saya percaya bahwa apapun yang Tuhan lakukan, ada alasannya. Kalau saya perhatikan, kalau kita perhatikan, itu garis keturunan Mesias itu tidak lahir dari seluruhnya Israel. Hasil juga kawin campur dengan orang-orang Kanaan yang dikatakan kafir. Mengapa? Ya kita tidak tahu karena tidak ditulis di Alkitab. Tapi bisa saja itu karena supaya orang-orang tidak fanatik pada bangsanya sendiri. Tuhan juga mengasihi bangsa lain, gitu loh. Kemungkinan besar itu juga ya. Jangan mengkafir-kafirkan orang lain, bisa dipakai Tuhan juga. Dan bisa bertobat juga. Makanya orang tidak boleh rasis. Tuhan saja mengasihi seluruh bangsa. Ya. Nah, terus Tuhan juga bisa pakai orang-orang yang penuh kekurangan. Asal mau dipakai. Kalau tidak mau dipakai ya nggak selamat. Seperti Yehuda, meskipun dia punya skandal dengan Tamar, tapi kalau dia bertobat, dipakai juga. Ya. Jadi kalau kita bertanya-tanya segala sesuatu,
Terkadang memang jawabannya bisa beberapa macam, dan itu sengaja. Coba bayangkan, Mesias lahir dari hasil keturunan perempuan Kanaan. Tamar, Rahab, itu Kanaan itu. Kok bisa? Ya memang begitu. Memangnya ada masalah? Tidak ada masalah. Ada bahkan Moab dari bangsa Moab, Rut contohnya. Ya, kecuali Bathsheba itu memang Israel. Nah, demikian hari ini kita tidak boleh membeda-bedakan orang. Sebab Tuhan bisa pakai semuanya. Tuhan mengasihi seluruh bangsa. Jadilah seperti anak kecil yang tidak memandang perbedaan-perbedaan warna kulit dan sebagainya. Orang-orang yang rasis itu tidak takut akan Tuhan. Ia merasa berhak menghakimi sesamanya. Padahal ia sendiri penuh cacat celah. Makanya Tuhan memberikan anugerahnya kepada manusia. Mesias itu anugerah yang tak terhingga nilainya. Tapi kalau kita diberi anugerah, tidak meresponi sama sekali, itu sama dengan menghina Tuhan. Makanya ada ayat perjanjian baru berkata begini, aku meniup seruling tapi kamu tidak menari. Aku menyanyikan kidung duka tapi kamu tidak berduka. Kamu itu tidak meresponi. Jadi kalau seseorang tidak meresponi cintanya Tuhan, ia akan binasa. Pasti terkutuk. Orang yang tidak mengasihi Tuhan itu terkutuk. Orang yang merasa dirinya bisa menghakimi sesama, dia juga melawan Tuhan artinya. Orang yang tidak mengampuni sesamanya, tidak bakalan diampuni oleh Tuhan. Itu jelas. Banyak orang itu kalau baca Alkitab tuh nggak lengkap. Bapak Ibu saya ingatkan kalau baca Alkitab harus lengkap supaya mengerti konteks besarnya secara utuh. Supaya mengerti the big picture-nya, gambar besarnya. Supaya ketika kita baca ayat per ayat tidak salah. Belum tahu gambar besar, jangan buat kesimpulan. Nanti salah. Yang mengherankan banyak orang buat kesimpulan hanya berdasarkan informasi secuil. Padahal kesimpulan dia bertentangan dengan kesimpulan lain di Alkitab. Nah, itu pasti salah. Ya, mari kita belajar terus dan harus Alkitabiah. Kalau tidak Alkitabiah, itu salah. Amin ya. Amin.